Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yakni minal asnam wal andad, yaitu aku tidak menyembah patung-patung yang kalian sembah, begitu pula makhluk-makhluk yang kalian jadikan tandingan bagi Allah. Aku menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, ayatabarra mimma kanu ya'buduna min dunillah zahiran wa batinan. Maksud ayat ini berlepas diri dari apa yang mereka sembah selain Allah, baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahir artinya kita jauhi, tidak sedikit pun ibadah kita dipersembahkan kepada selain Allah. Secara batin artinya kita salahkan dan kita benci perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun bukanlah orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwallahu wahdah la syarikalah. Yang aku sembah adalah Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Jemaah sekalian, mengapa Nabi SAW diperintahkan untuk menyatakan, kalian wahai orang-orang musyrik tidaklah menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Padahal jemaah sekalian, orang-orang musyrik di masa Nabi SAW itu masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka memuliakan Allah dan mereka juga memuliakan Ka'bah karena mereka tahu itu adalah Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebabnya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Dia ingin memalingkan orang-orang Arab kepada gereja. Maka Abraha membangun sebuah gereja besar di Yaman dengan harapan orang-orang musyrik Arab mau datang ke gerejanya dan meninggalkan Ka'bah. Yang terjadi malah sebaliknya. Itu membuat orang-orang Arab marah dan mengotori gerejanya Abraha. Itulah yang membuat Abraha marah besar sampai menyusun pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Di sepanjang perjalanan, Abraha dihadang oleh suku-suku Arab demi melindungi Ka'bah karena mereka tahu itu adalah rumah Allah. Sementara orang musyrik Quraisy yang tinggal di sekitar Ka'bah, mereka mengungsi karena satu keyakinan kepada Allah. Mereka yakin Allah Maha Kuat, mampu menghancurkan Abraha dan pasukannya yang tidak sanggup dihadapi oleh seluruh bangsa Arab ketika itu. Dan subhanallah, keyakinan mereka terbukti. Jadi, orang-orang musyrik Quraisy ini bukan tidak mengenal Allah, bukan tidak beriman kepada Allah sama sekali. Mereka masih memiliki sisi keimanan. Mereka melindungi Ka'bah. Mereka beribadah kepada Allah di Ka'bah. Mereka juga melakukan haji. Tapi bersamaan dengan itu, mereka juga menyembah kepada patung-patung. Jadi mereka menyembah Allah dan menyembah patung-patung. Maka ibadah mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu terhapus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tetap dianggap sebagai orang kafir. Tapi kenapa ayat mengatakan kalian tidaklah menyembah siapa yang aku sembah? Maka Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, li adami ikhlasikum fi ibadatihi, karena kalian tidak memurnikan ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ibadatukum lahu al-muqtarina bisyirki la tusamma ibadah. Maka ibadah kalian yang tercampur dengan kesyirikan tidaklah dinamakan ibadah. Kalau ada seorang muslim masih menyembah Allah, rajin sholat, rajin puasa, rajin berzakat, tapi kemudian dia mempersembahkan satu saja ibadahnya kepada selain Allah, seperti dia berdoa kepada selain Allah, atau dia menyembelih untuk persembahan pengagungan kepada selain Allah, maka sebenarnya dia bukan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadahnya terhapus. Surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu. Begitu pula surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Dan semua amalan yang akan mereka lakukan selama mereka belum bertobat dari dosa syirik tidak diterima. Dalam surat At-Taubah ayat ke-54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebesar-besarnya kekafiran adalah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau menuhankan selainnya. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.